Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Harun Al-Rashid, guru fisika SMA IT Iqra Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah kami yang bertema Suara Demokrasi yang kami laksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Mari kita saksikan videonya. Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kecakapan akademik, tetapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat. Profil pelajar Pancasila sebagai wujud dari visi pendidikan Indonesia menekankan 6 dimensi penting. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dimensi-dimensi ini untuk membangun karakter pelajar yang berintegritas, cerdas, dan siap berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Selama ini, masih banyak siswa yang belum memahami esensi demokrasi, belum memperoleh pengetahuan tentang hak-hak mereka dan peran mereka dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Padahal lebih dari 80% dari siswa SMA IT Iqra telah memiliki hak memilih pada pemilu dan pilkada 2024. Tema Suara Demokrasi dipilih untuk PASE E kelas 10 pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 sebagai salah satu strategi untuk menguatkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila secara terintegrasi, khususnya pada aspek kemandirian, bergotong royong, dan berpikir kritis. Melalui Suara Demokrasi, siswa diajak berpartisipasi dalam pendidikan demokrasi di sekolah melalui pelaksanaan kegiatan pemerah OSIS dengan topik Tentukan Pilihanmu Sekarang. Pada pelaksanaan P5, tema Suara Demokrasi yang sudah dilakukan adalah 5 tahapan yang dikembangkan dalam modul dan aktivitasnya. Pertama, tahap kegiatan. Kedua, tahap pengenalan. Ketiga, tahap kontekstual. Keempat, tahap aksi nyata. Dan kelima, tahap refleksi. Tahap pertama yang dilakukan adalah prakegiatan, di mana pada tahap ini saya selaku fasilitator P5 berembuk dengan tim P5 menentukan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila untuk dijadikan tema proyek dan merancang modul proyek untuk disetujui kepala sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh tim yang terlibat. Tahap kedua yaitu tahap pengenalan. Pelaksanaan tahap pengenalan dalam tema ini dimulai dengan pertanyaan pematik untuk memancing ketertarikan peserta didik terkait tema, lalu ditayangkan video tentang konsep demokrasi dan melakukan riset mandiri mengenai penggunaan media sosial untuk menyuarakan pendapat, baik secara lokal dan nasional. 3. Kontekstual. Pada pelaksanaan tahap kontekstual, siswa memahami skema pelaksanaan pemilu OSIS dengan dibimbing guru. Selanjutnya, mempelajari siapa saja panitia yang terlibat pada pemilu OSIS dan tugasnya masing-masing. Tahap keempat adalah aksi nyata. Dengan persiapan yang telah dilakukan, siswa mulai melaksanakan rangkaian pemilu OSIS. Setelah pembukaan oleh kepala sekolah, panitia mulai memanggil siswa sesuai absen kelas. Siswa akan menerima surat suara yang berisi nama dan foto kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum mencoblos, siswa memeriksa kembali kondisi surat suara yang diterima. Bila ditemukan kerusakan, siswa dapat meminta panitia menggantinya.
Saat tiba gilirannya, siswa masuk ke bilik suara untuk mencoblos kandidat pilihannya. Setelah mencoblos, siswa memasukkan surat suara ke kotak yang tersedia. Sebelum meninggalkan tempat pemilihan suara, siswa wajib meletakkan jari tangannya di tinta sebagai bukti bahwa siswa telah memberikan hak suaranya. Penghitungan suara akan dilakukan secara terbuka yang akan disaksikan seluruh siswa, guru, kepala sekolah dengan menggunakan papan suara sekolah. Dan tahap kelima adalah refleksi. Setelah semua rangkaian proyek selesai, siswa melakukan refleksi dengan mengisi Google Form. Dari hasil Google Form didapatkan informasi bahwa dampak yang dirasakan oleh siswa cukup signifikan. Mereka menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap demokrasi. Siswa tidak hanya belajar tentang teori demokrasi, tetapi juga mendapatkan pengalaman nyata dalam hidup berdemokrasi. Setelah melakukan kelima tentang tema pesta demokrasi adalah lebih memahami tentang tahapan, kemudian proses dan cara ataupun arti dari pesta demokrasi itu tersendiri. Untuk akhirnya bisa diaplikasikan dalam pemilu dan pilkada. Setelah saya mengikuti rangkaian kelima yang bertemakan pesta demokrasi, saya mengetahui bahwa tahapan dan juga proses dalam suatu pemilu ataupun demokrasi. Salah satu contoh yang telah saya hadapi adalah pemilu yang akan saya hadapi yaitu pilkada. Proyek Tentukan Pilihanmu Sekarang dengan tema Suara Demokrasi di SMA IT Iqra Bengkulu telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan berdemokrasi siswa. Dengan pendekatan project-based learning, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mendapatkan pengalaman nyata dalam berdemokrasi. Proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dan nilai-nilai yang kuat dengan langkah-langkah yang telah diambil. SMA IT Iqra Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung siswa dalam mengeksplorasi potensi mereka sebagai warga negara yang baik. Proyek ini tidak hanya memberikan pembelajaran praktis, tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk memahami pentingnya berdemokrasi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Demikianlah pelaksanaan praktik baik di sekolah kami. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi guru hebat di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.